sama yang nulis lah. Okay. Tapi kalau kita bicara tema hari ini kan, bicara tentang evaluasi tentang Patrick Kluivert, judulnya ini langsung tegas. Dipertahankan atau dipecat. Ya artinya evaluasi itu sudah tidak mungkin terhindarkan. Itu pasti akan terjadi. Dan bicara pergantian pelatih di dunia sepak bola itu bukan barang haram. Ini posisi terbuka. Semua orang bisa melakukan evaluasi, bisa melakukan kritik, bisa melakukan pembelaan. Tapi sekarang dalam melakukan evaluasi, mungkin saya ingin memberikan masukan kepada PSSI, bagaimana cara memitigasi, merespon isu yang beredar saat ini. Ada beberapa hal yang menurut saya dalam fase round 4 kemarin ada fenomena yang tidak biasa. Satu, bagaimana Pak Marji sebagai manajer timnas memberikan hasil review tentang posisi ruang ganti. Di mana posisinya itu krusial loh. Setelah kekalahan melawan Arab sebelum pertandingan melawan Irak. Dan itu sangat berpengaruh menjadi sebuah isu. Nanti mungkin bisa dikonfirmasi sama Pak Ian. Yang kedua, apa yang janggal pada saat itu? Yang janggal itu ya kenapa seorang manajer timnas bisa mengeluarkan isu yang sangat sensitif di tengah kita mau menghadapi pertandingan hidup mati melawan Irak. Itu pasti akan mempengaruhi kondisi ruang ganti. Terbukti kan Justin Hubner dibawa-bawa ketika dia memposting di IG story-nya. Yang kedua, ini perlu ada klarifikasi siapa yang memberikan izin Martin Paes dan Jay Izzes melakukan podcast pasca kekalahan melawan Arab. Apa urgensinya? Ini harus dijawab secara transparan dan clear. Dan rasa gue bukan Pak Marji itu ngasih. Aku nggak tahu lah. Karena di atas Pak Marji ada lagi. Nah, makanya itu harus ini publik kalau bocoran ordernya apa nih? Ya, di atas Pak Marji ada lagi yang berkuasa di timnas. Di atas langit ada langit. Di atas langit ada langit. Oke, Mas Budi. Artinya begini, evaluasi harus dilakukan bukan hanya kepada Patrick dan staf kepelatihannya, tapi juga fungsi BTN ini apa sebetulnya kan? Kita hanya melihat BTN itu diwakili oleh satu orang yang namanya Sumarji, ketua BTN sekaligus manajer tim nasional. Posisinya ini kita nggak tahu fungsinya beliau ini apa. Yang kita tahu selama ini dia melaksanakan peran sebagai media officer, hanya memberikan keterangan-keterangan. Nah, dalam kita memitigasi, PSSI tentu kan sebagai ketua umum ketika dia memecat pelatih dan juga menunjuk pelatih ada preferensi. Sama seperti Bang Andre sudah 2 kali memecat pelatih, pasti punya preferensi. Setiap orang yang punya otoritas itu pasti punya preferensi untuk memecat orang dan mengganti orang yang menurut preferensinya dia. Nah, kalau hari ini kira-kira PK adalah preferensi PSSI dan Pak Erik? Dalam hal ini ketika dia ditunjuk menggantikan Sintayong, pasti preferensinya ketua umum dalam hal ini PSSI. Yang kedua, sekarang ini kan ada tekanan publik yang bahasanya Bang Andre itu tsunami. Nah, ini kan harus direspon. Tapi kalau kita melihat tadi omongannya Akmal bahwa jangan mengambil keputusan karena tekanan, itu juga betul. Yang ketiga, ini sudah ada statement dari negara melalui Mensesnek bahwa akan melakukan evaluasi. Artinya 3 pertimbangan ini harus dijadikan preferensi bagi PSSI, Exco PSSI dan terutama Pak Erik untuk mengambil keputusan bahwa negara tadi Bang Andre sudah menyampaikan banyak uang negara yang digunakan oleh PSSI baik melalui sponsorship maupun pendanaan langsung kepada tim nasional. Nah, dari 3 instrumen itu menurut Anda mana yang paling menguat? Semuanya punya komposisi yang beda. Dan tentunya tekanan saat ini, yaitu tekanan publik dan juga pertimbangan dari negara, ini harus menjadi perhatian dari PSSI untuk mengambil sebuah keputusan terbaik.